Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya, Sodobono, di channel YouTube kesayangan kita bersama, Sodobono Official. Teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, eh, hari ini saya menonton bukan sebuah, saya menonton channelnya Kang Heri Susanto yang dimana dia dan teman-teman pengawal kasus Pauman lainnya, youtuber-youtuber lainnya, ada Kang Freddy, ada Kang Yaya, itu eh, diajak oleh salah satu saudara dari Pak Budi untuk masuk ke dalam TKP pertama, yaitu tokonya almarhum Budi ya. Diajak ke sana, kemudian Pak apa namanya saudaranya Pak Budi ini menceritakan tentang hal-hal yang dia ketahui dari rekonstruksi ya, dari rekonstruksi dan juga dari ceritanya Prio ya. Nggak tahu nih dia dapat ceritanya seperti apa, yang jelas itu dari Prio, ceritanya Prio. Kemudian juga berdasarkan laporan mungkin dipastikan ya, karena dia kan keluarga dekat, otomatis dipastikan tahu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada dalam toko ya, setelah polisi melakukan pemeriksaan, teman-teman ya. Nah, di sana itu terlihat katanya memang masih ada bercak darah, contohnya di kursi, itu ada di kursi, kemudian di dekat pintu kamar mandi itu masih ada bercak darah. Bahkan saat mulai diidentifikasi berdasarkan keterangan Prio ya, pada saat itu langsung diidentifikasi ternyata memang masih ada darah yang menempel gitu ya di dinding, bahkan di kursi tempat duduk, teman-teman. Nah, setelah itu beliau menceritakan juga bagaimana detik-detik almarhum Budi dihabisi, teman-teman. Almarhum Budi dihilangkan nyawanya oleh Ririn, gitu ya. Jadi dia menceritakan sangat detail di dalam video, teman-teman. Dan akhirnya saya kok seperti bukan seperti ya. Sebelumnya saya pernah melakukan rekonstruksi goib, teman-teman ya. Ada beberapa part-part potongan, ada beberapa bagian video yang memang mirip dengan apa yang disampaikan oleh saudaranya Budi ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana Budi dihilangkan nyawanya oleh Ririn, teman-teman. Memang ada beberapa hal yang tidak sama persis gitu ya, karena memang dalam penglihatan rekonstruksi goib saya memang kan samar gitu ya, dan tidak jelas dan tidak terang, wajahnya pun tidak terlihat begitu jelas ya, hanya siluet-siluet yang saya lihat, teman-teman. Jadi ada part-part yang ya nanti teman-teman lihat sendiri apakah itu berkesesuaian apa yang saya lihat dengan secara ilmu yang saya miliki ya, dengan cerita sebenarnya yang disampaikan Prio kepada saudaranya Pak Budi ini, teman-teman. Ada part-part yang ya bisa dibilang uh, tepat gitu ya, sama persis dengan apa yang saya lihat dan dengan apa yang diceritakan oleh Pak Budi. Dan sebelumnya saya sama sekali tidak pernah tahu keadaan kejadian bagaimana saat Budi itu dihabisi nyawa di toko. Karena kan ya tidak ada rekonstruksi, yang ada rekonstruksi itu rekonstruksi pertama itu yang saya tahu adanya di mereka mengakunya kejadiannya hanya di rumah gitu ya. Yang di BAP pertama pun itu juga rekonstruksi adanya di rumah, teman-teman ya. Kan baru ketahuan TKP pertama toko setelah beberapa waktu lalu, setelah si Prio ini mengakui atau mencabut pernyataan yang pertama, baru diketahui bahwa ada TKP di dalam toko. Dan setelah diidentifikasi benar ada DNA-nya Budi, ada darahnya Budi di situ. Terungkaplah memang betul TKP pertama adalah di toko. Dan sekali lagi apa yang saya lihat itu saya belum pernah mendengarnya dimanapun. Nah, tiba-tiba ada wawancara hari ini tadi, videonya diupload, saudara Pak Budi itu menceritakan bagaimana kronologi sebenarnya Budi dihabisi oleh Ririn. Dan setelah saya nonton videonya, kemudian saya nonton video saya sendiri ya, yang pada saat itu melakukan rekonstruksi goib, ternyata memang ada part-part yang mirip ya. Untuk itu kita tonton videonya. Eksekutifnya di mana nih Pak? Di sini, di sini ya, berarti di sini ya. Jadi ceritanya begini, ini lagi duduk,
Ya bukan cerita ya. Jadi Budi itu lagi duduk begini. Sembako datang kata si Ririn kan jam 1 malam. Ya. Kita lagi nunggu sembako katanya gitu kan. Makanya Budi ini main HP. Lagi main HP, dia ambil tas sama si Priyo. Tas bisi modem itu kan. Taruh dekat si Ririn. Nah, sempat si Ririn naik ke atas melihat atas tuh. Ya. Nah, melihat toko ini isi 1.000 katakan 1.000 minyak goreng kah? Ya. Dia muat di toko ini, maka dia ajak ke sini dia si Budi ini. Nah, tidak lama Budi dah senang kan, masa jam 1 mangko datang sembako. Jadi Budi main HP menunggu-nunggu kan, itu suruh si Priyo menutup pintu. Priyo lagi menutup pintu, langsung Ririn menghantam Budi. Posisi Ririn di mana Pak? Di belakang sini ya? Ririn sini. Oh di belakang betul ya? Ya. Priyo situ. Ya. Suruh menutup pintu Priyonya. Oh dia sudah nutup pintu. Ya. Yang hantam Ririn. Ririn, langsung diantar sama si Ririn tuh. Itu juga diperagakan. Motor ini dekat pintu toko. Arahnya kepala motornya menghadap ke pintu toko mereka. Itu mungkin yang dibilang. Itu mungkin sosok almarhum Budi. Almarhum Budi mengeluarkan handphone dan dia ngomong, dia berbicara, barusan saja berbicara dengan logat Indramayu, hampir mirip dengan Jawa. Dia tanya ke yang berdiri ini, ada yang berdiri dekat pintu, ada yang berdiri ini di tengah. Sosok yang duduk di bawah ini menghadap ke yang berdiri di tengah ini. Dia ngomong barusan saja, dikirim bengiki. Saya mendengar begitu, dikirim bengiki. Sing dikirim bengiki. Isi dikirim bengiki. Isi dikirim bengiki. Dijawab bengiki. Bengiki. Yang di tengah ini saya kurang jelas, bengiki bilang, dijawab bengiki. Dia meminta ke sosok yang berdiri dekat pintu, suruh ambilkan handphone bahasanya ya. Saya tidak bisa menyatakan logatnya. Suruh ambilkan handphone di tas. Handphone di tas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Langsung pukul bertubi-tubi. Ternyata bukan handphone itu yang diminta, itu adalah palu. Langsung dipukul bertubi-tubi. Kejang-kejang. Orang dipukul kejang-kejang. Yang dekat pintu ini langsung menutup pintu. Masih kejang-kejang. Nah, teman-teman ya. Ya, tidak bermaksud untuk cocologi ya. Ini ya anggap aja itu saya kebetulan aja ya. Ya, anggap saja yang saya lakukan itu sebuah kebetulan aja ya. Jadi jangan terlalu dianggap serius teman-teman. Jadi ada part di mana ada kesesuaian, yaitu saat diminta untuk ngambil tas. Ya kan Priyo yang diminta ngambil tas kan? Karena kan sebelumnya tidak ada sama sekali rekonstruksi yang dilakukan di toko ini teman-teman ya. Dan saya jauh melakukan ini sebelum ada wawancara dengan saudaranya Budi di channelnya Kang Heri ya. Jadi ada part yang bersamaan, yaitu diminta tolong mengambilkan tas ya. Yang saya lihat pada waktu itu seolah-olah dia mengatakan kepada Priyo ya, mungkin yang karena disebutkan laki-laki yang dekat pintu adalah Priyo. Kan saya bilang ada laki-laki di dekat pintu, ada satu orang di sini dan ada satu orang yang sedang duduk. Ya, teman-teman ya. Nah, orang itu memerintahkan kepada Priyo untuk mengambilkan tas, yang ngomongnya pada saat itu saya dengarnya adalah ambilin handphone gitu. Ambil handphone di tas. Nah, ternyata tasnya diberikan kepada Ririn menurut kesaksian dari
saudaranya Pak Budi ya, diberi kepada Ririn, kemudian sempat naik ke atas gitu ya, terus tiba-tiba langsung setelah turun ke bawah langsung dipukulkan kepada almarhum Budi ya, dipukul berkali-kali kepalanya, dan sebelum terjadi pemukulan itu sempat berkomunikasi terkait ada barang yang mau dikirim, ada sembako atau nggak salah ya, minyak apa sembako tadi ya, itu mau dikirim. Nah, yang saya dengar di dalam penglihatan saya itu mereka ngomong masalah kapan dikirim gitu ya. Nah, itu ada part-part yang berkesesuaian teman-teman ya. Ya, mungkin itu sebuah kebetulan aja gitu ya. Tapi di sini teman-teman kita melihat bahwa bagaimana terdakwa Ririn itu sangat sadis ya, menghabisi korbannya teman-teman. Dan tuntutan hukuman mati itu bisa dibilang setimpal lah dengan perbuatan dilakukan. Dan setelah menghabisi nyawa dari Budi, dia menyeretnya ke kamar mandi teman-teman ya, kemudian langsung menghabisi keluarga di rumahnya almarhum Budi. Nah, kalau teman-teman juga ingin tahu dan bukan percaya ya, maksudnya kita hiburan aja. Misalnya teman-teman mau saya melakukan untuk kedua kalinya, yaitu melihat di dalam rumah, ya monggo-monggo aja gitu ya, anggap aja ini hiburan ya. Jangan terlalu dibuat ambil pusing, dan kenapa kok bisa bertepatan dan mirip, ya anggap aja itu sebuah kebetulan ya. Jadi kalau mau saya melakukan rekonstruksi goib berikutnya di dalam rumah TKP gitu ya, ya konteksnya kita ingin, saya penasaran aja itu apa yang terjadi di dalam. Kalau teman-teman juga penasaran, boleh monggo di komen di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam video ini teman-teman semua, dan mudah-mudahan persidangan selanjutnya ya, keluarga korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya, karena ini pembunuhan yang sangat sadis teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.